warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu-ibu, sehat semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Apa kabar? Sehat? Sehat? Sehat, badannya sehat? Sehat, anggota badannya sehat? Sehat, kantongnya sehat? Innalillah. Alhamdulillah. Pagi hari ini adalah pagi yang cerah, yang luar biasa hebat, berkumpul dengan orang-orang yang hebat. Dan insya Allah Allah subhanahu wa ta'ala jadikan kita termasuk orang-orang yang dicatat oleh Allah subhanahu wa ta'ala menjadi orang-orang yang saling bersatu untuk kemajuan Islam dimanapun berada. Ma'asyiral hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kebetulan kita sekarang berada di bulan yang mulia. Pada bulan tersebut yaitu bulan Rajab al-Asab. Di bulan ini Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemuliaan kepada Nabi Agung, Nabi mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk Isra dan Mi'raj kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin kita, sebagian di antara kita tidak mengetahui bahwa kata Isra dan Mi'raj itu adalah dua kata yang berbeda di dalam bahasa Arab. Isra adalah perjalanan di malam hari, sementara Mi'raj adalah naiknya Nabi. Kalau Isra dari Makkah menuju kepada Palestin, kalau Mi'raj dari Palestin menuju kepada Sidratul Muntaha. Allah berikan kemuliaan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Allah firmankan di dalam Al-Qur'an, subhanalladzi asra. Allah memulai firman-Nya dengan Maha Suci Allah. Artinya sekarang kita tidak berbicara sesuai kapasitas kita sebagai manusia, tapi Allah subhanahu wa ta'ala mensucikan dirinya di dalam ayat tersebut, membuktikan bahwa ini enggak pakai akal manusia. Subhanalladzi asra, enggak pakai akal manusia, udah enggak bisa manusia berpikir sama saya kalau jalan sekian kilo menghabiskan waktu sekian, nggak bisa. Saya kalau ini minta maaf, saya wah ini bagus ya. Ibu-ibu, saya ulang sekali lagi, di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala memulai firman-Nya dengan subhana, artinya adalah Maha Suci Allah. Di sini seakan-akan ada pesan bahwa kita tidak berbicara sesuai kapasitas kita sebagai manusia. Kita tidak berbicara sesuai akal yang Allah berikan kepada kita, namun pembicaraan ini sesuai dengan kemampuan Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Allah mulai firman-Nya dengan subhana, Maha Suci Allah. Allah mampu melakukan apapun yang Allah inginkan. Memenangkan Palestin kecil sekali bagi Allah. Enggak perlu pakai saya, enggak perlu pakai teman-teman yang datang dari Jakarta, enggak perlu pakai ibu-ibu semua. Mudah atau tidak bagi Allah? Mudah. Bukankah kita melihat mukjizat Nabi Muhammad SAW? Bagaimana hebatnya Nabi Muhammad, 1000 lawan 3000 menang Nabi Muhammad.
30.000 melawan 200.000, menang Nabi Muhammad dan sahabat-sahabatnya. Di dalam peperangan Badar, di dalam peperangan Uhud, di dalam peperangan Al-Yarmouk, di dalam peperangan Ma'utah, jumlah muslimin sedikit, tapi jumlah musuhnya Allah besar, banyak, kekuatan mereka hebat. Tapi Allah menunjukkan berapa banyak fi'ah qalilah, jumlah orang yang sedikit bisa menang kepada jumlah orang yang banyak. Percaya atau tidak? Percaya atau tidak ibu-ibu? Mudah atau tidak Allah mengalahkan musuh-musuhnya Allah? Mudah. Artinya sebenarnya saya sering mengatakan hal ini, Allah tidak perlu kepada saya, tidak perlu kepada teman-teman, tidak perlu kepada ibu-ibu, tapi kita yang perlu. Betul atau tidak? Allah tidak perlu bantuan, tapi kita yang perlu mencatatkan nama kita di dalam sejarah perjuangan Islam. Ini poin yang penting, ya, yang harus kita bawa ke rumah kita, bahwa Allah nggak perlu kita, Allah nggak butuh kita, tapi kita yang perlu. Kemenangan pasti akan kita dapatkan. Allah firmankan innamal izzatu lillah. Innama itu di dalam bahasa Arab artinya lil hasr, artinya kemuliaan hanyalah milik orang Islam, kemenangan milik orang Islam. Tapi pertanyaannya, apakah kita ikut andil atau tidak di dalam kemenangan Islam? Itu saja. Kalau kemenangan pasti Allah akan berikan. Kita baca kok hadis-hadis Nabi Muhammad, ayat Al-Quran, bagaimana Allah menjanjikan kemenangan kepada kita, itu pasti akan datang. Cuma pertanyaannya, kita ikut andil atau tidak di dalam kemenangan tersebut. Sayang sekali ketika Allah sudah menjanjikan kemenangan, kita hanya menjadi penonton, cuma melihat, tidak ada andil, tidak ikut nimbrung, tidak mendapatkan kemuliaan. Saya sih nggak mau seperti itu. Makanya kita berjuang bersama-sama. Semoga Allah catatkan kita termasuk orang-orang yang ikut andil di dalam kemenangan umat Islam. Amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perjuangan saudara-saudari saya ini luar biasa sekali. Malu rasanya kalau saya tidak ikut serta di dalam perjuangan kemenangan umat Islam yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ulang sekali lagi, kemenangan pasti datang. Tapi pertanyaannya, apakah kita ikut andil di dalam memperjuangkan kemenangan tersebut atau tidak? Kita disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk menggapai surga dengan caranya. Tapi terkadang kesempatan tersebut tidak kita ambil. Saya tidak mampu, tidak ada manusia yang tidak mampu. Bahkan Nabi Muhammad SAW katakan, setiap di antara umatku masuk surga, semuanya, tanpa terkecuali ya Rasulullah, tanpa terkecuali yang enggan, kata Nabi. Ada yang nggak mau masuk surga, ada yang nggak mau. Bukan nggak bisa, tapi memang nggak mau. Wa kuntum ala syafa hufratin minan nari fa anqadhakum minha. Kalian itu sudah di ujung api neraka, kata Allah, tapi kalian diselamatkan dengan keberadaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, semua di antara kita masuk surga kecuali orang yang enggak mau. Berarti ada atau tidak yang enggak mau? Ada. Yang enggak mampu enggak ada. Yang enggak mampu enggak ada. Kita ini enggak ada yang enggak mampu. Semua kita mampu dengan kemampuan yang Allah berikan kepada kita masing-masing. Orang yang punya harta banyak, mengeluarkan jumlah yang cukup banyak, dan orang yang mengeluarkan hartanya sedikit, tapi memang hartanya sedikit, jauh lebih mulia di mata Allah Subhanahu wa taala.
karena kemampuannya sebatas itu saja. Jadi jangan pernah menganggap hina dirimu ketika mengeluarkan hanya 10.000 dari uang 100.000 yang kamu miliki, dibandingkan orang yang mengeluarkan 10 juta dari miliaran uang yang dia miliki. Rasulullah, kasihanilah dirimu ya Rasulullah. Nabi Muhammad kadang-kadang nangis. Nangisnya seperti di dalam hadis diriwayatkan seperti kalau air yang sudah ngegelodok kalau dimasak, seperti itu terdengar suara dari dadanya Nabi Muhammad SAW. Padahal Nabi Muhammad enggak punya kesalahan, Nabi Muhammad enggak punya dosa. Man dzalladzi ma sa'a qat wa man lahul husna faqat. Siapa yang semua kelakuannya adalah kebaikan dan tidak pernah melakukan keburukan selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai Siti Aisyah mengatakan, "Ya Rasulullah, kasihanilah dirimu ya Rasulullah, bukankah di dalam Al-Qur'an Allah mengatakan dosamu yang lalu dan dosamu yang akan datang sudah diampuni?" Jawaban Nabi Muhammad singkat, "Afala akunu 'abdan syakura." Saya pengen jadi hamba yang tahu diri. Saya pengen menjadi hamba yang tahu terima kasih. Sehingga ketika Uthman bin Affan sahabat Nabi mendapatkan kalimat yang serupa, ma dharra Uthman ma amila ba'dal yaum, apa yang dilakukan Uthman setelah ini halal, beliau mencontoh Nabi, justru malah tambah khusyuk di dalam beribadah. Ibu-ibu, kira-kira kalau misalnya dapat jaminan ibu masuk surga, mau ngapain aja terserah, kira-kira ngapain? Ya, mulai berpikir semuanya halal kok. Ya bapak-bapak, kalau Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan jaminan, Nabi memberikan jaminan, kamu pasti masuk surga, mau ngapain aja terserah, jaminan dari orang yang kamu yakin kamu pasti akan dapatkan, kira-kira ngapain kita? Bebas, nyantai, ngapain aja terserah, tidak ada hukum. Kita ada hukum aja kadang-kadang kita melakukan kesalahan, apalagi ketika kita dibebaskan hukum. Tapi sahabat Utsman mencontoh Nabi. Apa yang beliau lakukan? Beliau rela untuk terus-menerus khusyuk di dalam beribadah sehingga beliau menjadi hamba Allah yang tahu diri dan tahu terima kasih. Begitu sahabat Nabi, mengeluarkan hartanya banyak. Abdurrahman bin Auf luar biasa. Sahabat Umar ketika peperangan Al-Usrah, peperangan sulit, peperangan Tabuk, Nabi Muhammad SAW sama seperti kita sekarang ini. Siapa yang punya harta, ayo kumpulkan bersama-sama, kita berjuang bersama-sama. Apa enggak bisa Nabi Muhammad berdoa kepada Allah, minta, ya Allah turunkan bantuanmu? Bisa. Allah firmankan, wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Minta apa saja pasti dikasih. Tapi Nabi Muhammad inginkan sahabatnya ikut andil di dalam kemuliaan yang beliau dapatkan. Ada yang naruh apa? Kurma. Ada yang naruh apa? Baju yang bisa dipakai atau yang bisa dijual. Ada yang meletakkan madu. Ada yang meletakkan harta. Semua yang mereka miliki mereka satukan di satu tempat. Kemudian setelah itu mereka jadikan persiapan untuk melawat orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Jadi jangan dikira hal-hal yang seperti ini sesuatu yang baru. Ini sunnah daripada sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Umar bin Al-Khattab, sahabat Nabi, datang kepada Nabi Muhammad dan membawa harta yang banyak. Rasulullah SAW tanya kepada Sayyidina Umar, ma abqaita li ahlika ya Umar? Kamu bawa harta sebanyak ini, yang kamu sisakan buat keluargamu ada atau tidak? Apa kata Sayyidina Umar? Abqaitu mithlahu ya Rasulullah. Di rumah setengah dari harta saya keluarkan ke sini untuk membantu perjuangan Islam. Lalu datang lagi Abu Bakar As-Siddiq membawa harta juga yang banyak. Ditanya sama Nabi Muhammad, ma abqaita li ahlika ya Abu Bakar? Apa yang kamu sisakan untuk keluargamu wahai Abu Bakar? Apa yang kamu tinggalkan untuk keluargamu wahai Abu Bakar? Kata Sayyidina Abu Bakar, saya tinggalkan di rumah saya Allah dan Rasulnya ya Rasulullah. Artinya
mereka mencontohkan kepada kita perjuangan yang begitu hebat, ibu-ibu. Oleh karena itu tidak ada contoh terbaik seperti Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah Habibillah. Salatullah salamullah sallallahu alaihi ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Tawassalna bismillah bi ahlil badri ya Allah. Salat lebih semangat lagi. Salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin Habibillah. Jadi contoh terbaik kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad mengajarkan perjuangan kepada para sahabat. Nabi Muhammad bisa saja meminta kepada Allah langsung, tapi tidak. Nabi Muhammad inginkan sahabatnya melihat bahwa Nabi juga mengeluarkan hartanya. Nabi juga keluar bersama-sama sahabatnya. Nabi juga ikut andil. Nabi juga mengajak. Nabi juga. Sehingga sahabat mencontoh. Tabi'in mencontoh sahabat. Tabi'in mencontoh para tabi'in. Dan kita mencontoh orang-orang terdahulu, dan murid-murid kita mencontoh kita. Nah, inilah yang kita perjuangkan, dan alhamdulillah di tempat ini kita dibantu. Pihak pemerintah membantu kita, pengusaha membantu kita, para ulamanya bersatu membantu kita. Kita juga orang awam bersatu bersama-sama. Nah, ini adalah kesempatan yang luar biasa. Kita dihadirkan juga sahabat kita Syekh Abdullah Rayyan dari Gaza, dari Palestin, Masya Allah. Orangnya langsung datang ke tempat kita. Ini satu kesempatan yang luar biasa. Saya juga terkadang kalau menitipkan harta terkadang bertanya-tanya sampai atau tidak. Takutnya kita sudah berjuang capek-capek, uang yang kita titipkan tidak sampai. Nah, sekarang orangnya langsung ada. Orangnya langsung dari Palestina ada. Artinya kita mendapatkan kenyamanan dan keamanan. Takut atau tidak kalau kita menitipkan harta tidak sampai kepada orang yang memerlukannya? Takut. Tapi sekarang kita alhamdulillah ya, Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan, dan terlebih pada saat ini kesempatan kita berjuang harus lebih besar karena beberapa tempat-tempat untuk bisa menuju kepada Palestina dibuka, dan ini kesempatan kita untuk bersama-sama menggapai kemuliaan tersebut di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita dengarkan dari kita minta tambahan dari Syekh Abdullah Rayyan tentang apa yang terjadi di Palestina dan sedikit banyak tentang Palestina, dan insya Allah akan diterjemahkan dalam bahasa Inggris oleh saudari Tata Latif. Kepadanya kami